Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita boleh dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Seperti Engkau ya Tuhan, yang senantiasa menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, biarlah kasih-Mu juga kami boleh teladankan untuk kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam persekutuan yang kami lakukan pada sore hari ini, Engkau sertai kami ya Tuhan. Engkau berikan kami roh hikmat-Mu. Engkau mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga boleh menjadi teladan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang menolong, menuntun, dan memampukan hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu pada saat ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini kita bersama-sama membuka dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai dengan 18. Mazmur 103 ayat 8 sampai 18 yang begini bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, dan ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ada sukacita di dalam kehidupan kita. Di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan, kasih Tuhan tiada berkesudahan dalam hidup kita. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih Tuhan, kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, kita tidak pernah bisa hitung di dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini. Begitu banyak kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak hal yang telah kita alami dan nikmati di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itulah yang kita rasakan, serta kita syukuri di dalam perjalanan hidup kita hingga sampai pada saat ini. Jadi kita yakin, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, baik dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, kita Mazmur ini adalah sebagian doa dan pujian yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk
mengungkapkan perasaan yang mendalam isi hati sanubari dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengungkapkan, bagaimana pemazmur pada saat itu mengungkapkan doa dan pujiannya kepada Tuhan, serta isi hatinya yang mendalam terhadap apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Ada 4 hal yang akan kita pelajari dalam firman Tuhan di saat ini. Yang pertama, kalau kita melihat dari ayatnya ke-8 sampai dengan 10, di mana ayat ini menekankan tentang Tuhan Maha Baik. Kalau kita berbicara tentang Tuhan Maha Baik, kita tidak usah perdebatkan ini lagi dan tidak usah kita buktikan lagi bahwa Allah itu Maha Baik di dalam kehidupan kita. Tapi seperti yang saya katakan, kita mengalami, menikmati, dan melalui itu semua serta merasakan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dia begitu baik dalam hidup kita. Dalam bacaan ini dikatakan Allah itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu menuntut dan mendendam. Jadi Allah itu adalah Allah yang penyayang dan pengasih, Bapak Ibu. Panjang sabar dan berlimpah kasih, kasihnya tiada habisnya di dalam kehidupannya kepada kita. Selalu baru setiap waktu Ia nyatakan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Dan Dia tidak selalu menuntut, tapi kita harus sadar dalam kehidupan kita bahwa kita harus dekat dengannya, kita harus mengandalkan Dia dan berjalan sesuai dengan kehendak dan teladannya. Kalau kita melihat Raja Daud, bagaimana perjalanannya Raja Daud dari dia seorang pengembala sampai dengan menjadi seorang raja, itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang memampukan. Jadi kebaikan Tuhan itu dinyatakan di dalam perjalanan hidup Raja Daud pada saat itu, sehingga ia boleh sampai di puncak kedudukan yang tertinggi sebagai seorang raja. Yang kedua, kalau kita melihat dari ayatnya yang ke-11 sampai 13 dikatakan bahwa kasih Allah setinggi langit dan bumi. Kita tidak bisa mengukur kasih Allah. Tetapi pemazmur mencoba melukiskan bagaimana besarnya kasih Allah di dalam kehidupannya. Dia melakukan itu untuk mengingatkan kembali di dalam kehidupannya begitu besar kasih Allah bagi hidupnya. Di mana orang yang melakukan kejahatan saja masih diampuni dan dikasihi Allah. Apalagi orang yang takut kepadanya, takut akan Dia, pasti senantiasa selalu berada dalam perlindungan kasih Allah. Bahkan dikatakan tidak memberikan hukuman setimpal dengan dosa dan kesalahan dan semua pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Tetapi Ia melemparkannya jauh, sejauh timur
dari barat. Jadi Ia tidak mengingat-ingat segala salah dan dosa kita, segala pelanggaran yang dilakukan di dalam kehidupan manusia. Itu membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang menyatakan kasih-Nya dilukiskan seperti tingginya langit dan bumi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk kita dapat memahami kasih Allah, pemazmur memberikan contoh seperti bapa yang sayang pada anaknya. Coba kita perhatikan di sini. Seperti bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita melihat seorang bapa pada umumnya, Bapak Ibu saudara-saudari, di mana hati seorang bapa ini pasti ingin melihat anaknya jauh melebihi dirinya dalam segala hal. Misalnya, bapaknya ini seorang petani, dia berangan-angan supaya anaknya tidak menjadi petani, melainkan jauh lebih baik dibandingkan dirinya saat itu. Di mana bapak pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan tidak ada bapak yang ingin anaknya mengalami kegagalan dan penderitaan di dalam kehidupannya. Saya rasa tidak ada seorang bapak yang ingin anaknya tersandung, mengalami kegagalan, apalagi mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Pasti mereka selalu ingin supaya anaknya mengalami hal-hal yang baik di dalam kehidupannya, jauh lebih baik dibandingkan apa yang dialaminya di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, walaupun kita melihat pada kenyataannya zaman sekarang masih banyak seorang bapak yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak kepada anaknya. Tapi kita melihat bahwa kasih Allah ibaratnya sebagai seorang bapak yang sayang kepada anaknya, yang mengasihi anaknya, yang tidak pernah meninggalkan mereka, dengan setia menyertai dan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, manusia adalah makhluk yang rapuh. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-14 sampai 16. Di sini diingatkan tentang siapa manusia. Seringkali manusia lupa dari mana dia dijadikan, sehingga banyak kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, dan tidak segan-segan melawan Tuhan Sang Pemberi hidup. Mereka tidak sadar bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan. Kita lupa bahwa hidup ini adalah anugerah, bukan milik kita. Kita lupa, Bapak Ibu saudara-saudari. Dalam satu momen, dalam satu saat kita lupa akan hal itu. Kita lupa bahwa hidup ini adalah anugerah. Anugerah yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita, dan bukan menjadi milik kita. Makanya sering saya mengatakan, tidak ada manusia yang bisa hidup abadi. Manusia ingin hidup abadi, tapi tidak mampu dan tidak sanggup.
untuk mencapai itu. Karena manusia adalah ciptaan Allah dan hidup kita adalah anugerah Allah. Tuhan mengasihi manusia, Bapak Ibu. Tuhan mengingatkan kita bahwa manusia itu adalah dari tanah yang semestinya melambangkan kerendahan, kelemahan, dan kerapuhan. Jadi coba kita mengambil tanah, bagaimana dia rapuh, lemah, dan rendah di bawah, kan? Diinjak. Bahkan manusia dikatakan dilukiskan sebagai rumput dan bunga di padang. Di mana tidak ada yang bisa dimegahkan, harta kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya. Tidak patut kita sombongkan dalam kehidupan ini. Karena itu adalah sifatnya sementara dan semu. Melainkan kita harus bermegah di dalam Tuhan karena kasih Tuhan yang kekal bagi kita. Ini yang harus kita ingat dalam hidup kita. Kita ada sampai pada saat ini. Kita boleh berada dan kita boleh melakukan segala sesuatu. Kita yakin, kita percaya, semua karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Kasih karunia yang Tuhan curahkan bagi kita. Jadi tidak pantaslah kita untuk bermegah karena kemewahan, kekayaan, kedudukan yang kita miliki. Tapi senantiasalah kita boleh bermegah di dalam kasih karunia Tuhan yang kekal, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Poin yang keempat yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita, bahwa kasih Allah yang kekal. Kita bisa melihat di dalam ayatnya 17-18. Kasih Allah itu kekal di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, bukan Allah namanya kalau membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan Allah namanya kalau hanya mengasihi orang yang mengasihinya. Bukan Allah namanya kalau membalas kebaikan dengan kejahatan. Tapi kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Kasih Allah akan diberikan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bagi orang-orang yang berpegang pada janjinya dan rela melakukan titahnya. Jadi yang rela untuk melakukan titahnya dan berpegang kepada janjinya. Jadi yang melakukan titahnya dan berpegang pada janjinya, yang takut akan Dia, kasih Allah akan senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih Allah seperti yang dikatakan tadi, kita tidak perlu mempertanyakan dan tidak perlu memperdebatkan hal itu. Karena Tuhan Maha Baik, Maha Kasih. Ia menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan manusia yang rapuh. Ia menyatakan kasih Allah yang kekal bagi kita orang-orang yang berdosa. Sehingga setiap hari, setiap waktu kita selalu merasakan kasih Allah yang senantiasa baru di dalam setiap kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita.
kasih Allah itu adalah kasih yang luar biasa, yang tidak kita sanggup untuk membalasnya, yang kita tidak dapat beli, tapi semata-mata Tuhan nyatakan dan berikan di dalam kehidupan kita sebagai sebuah anugerah. Anugerah yang luar biasa, anugerah yang istimewa dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Segala pelanggaran kita, segala dosa dan kesalahan kita tidak diingatnya lagi, dibuang jauh-jauh. Dia rela turun ke dalam dunia ini. Dia rela berkorban bagi kita, dan Dia menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita supaya kita merasakan dan menikmati kasih Allah itu, serta melakukan kasih Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin, saya percaya kita semua merasakan kasih Allah. Kasih Allah yang tidak terbatas, kasih Allah yang senantiasa selalu baru dalam kehidupan kita, yang membawa kita kepada sukacita dan menaikkan syukur di dalam setiap perjalanan hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh indah kasih-Mu bagi kehidupan kami, senantiasa selalu baru kami rasakan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Tuntun sertai kami, khususnya jemaat-Mu Surya Buana, sehingga kami boleh dapat menikmati, merasakan dan menyatakan kasih-Mu itu dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berkati usaha kami, Engkau berkati pekerjaan kami. Di dalamnya kami menikmati setiap berkat-berkat yang tercurah untuk mencukupkan kebutuhan kehidupan keluarga kami. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan. Engkau kuasai mereka, Engkau lingkupi mereka dengan pertolongan-Mu, sehingga mereka selalu berada di dalam dekapan tangan kasih-Mu. Dan biarlah mereka boleh menjadi lilin dan terang dimanapun anak-anak kami boleh berada. Kami berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Engkau berkati, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau turun dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat Ibu Yudit, Ibu Made Santri, Ibu Ketut Sudri, buat Bapak Jatmiko, Bapak Sukayase, dan saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau berkuasa dalam kehidupan mereka, Engkau menguasai mereka, bahkan memberikan pemulihan, kesembuhan yang sempurna bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pergumulan-pergumulan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami. Kiranya Engkau memberikan kami topangan, penguatan, sehingga kami boleh dapat menjalani dan melalui itu semua dengan penuh sukacita di dalam-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat warga senior Jemaat Surya Buana, di dalam kehidupan masa tua mereka. Engkau tetap berikan mereka kesehatan ya Tuhan, sukacita selalu penuh dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menjalani hidup ini dengan senantiasa bergantung kepada-Mu, bersyukur, memuliakan nama-Mu di dalam perjalanan hidup mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami di dalam pemulihan dari COVID-19 ini. Engkau berkati para pemimpin kami yang senantiasa mengusahakan dan mengupayakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini.
Engkau turut campur di dalamnya, sehingga benar pemulihan bagi bangsa dan negara kami boleh berangsur-angsur terjadi. Dan kami yakin serta percaya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dengan sempurna di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, sehingga kami boleh bebas dari COVID, kami boleh dapat menjalani kehidupan kami dengan baik, usaha pekerjaan boleh dapat kembali pulih, perekonomian kami boleh dapat kembali pulih karena tuntunan dan kuasa-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.